Kayak kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu beliau adalah komandan besar. Beliau bergelar dengan Saifullah al-Maslul. Beliau ini bergelar dengan pedang Allah yang terhunus. Maka kemudian pedang Allah yang terhunus ini, tetapi ketika meninggal, beliau meninggalnya itu dalam kondisi, beliau ini meninggalnya bukan dalam kondisi peperangan, tetapi meninggalnya dalam kondisi beliau sakit di atas tempat tidurnya. Makanya beliau sempat nangis gitu. Karena apa? Ya Allah, saya ini berperang sepanjang sisa hidupku, tetapi justru aku meninggalnya bukan di medan peperangan. Ada salah satu perkataan seorang sahabat, kalau tidak salah Bilal. Ketika sahabat Khalid bin Walid itu, beliau pengen sekali meninggalnya gugur di jalan Allah, tapi justru di atas tempat tidur. Maka Bilal ini memberikan sebuah kabar untuk meringankan kesedihannya Khalid bin Walid. Allah itu tidak membiarkan engkau, wahai Khalid, meninggal di peperangan, karena Allah tidak ingin pedangnya Allah itu patah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Seluruh keluarga besar Islam Madinah yang semoga Allah rahmati. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan orang-orang solih terdahulu dari kalangan salafus solih, kalau kita boleh untuk membuat sederhana dari semua tulisan mereka ketika mereka melihat dunia dan mereka melihat akhirat, ada bahasa yang saya tulis ketika saya mencoba untuk menyelami perkataan para ulama ketika mereka memandang dunia dan mereka memandang urusan akhiratnya. Makanya kemudian di antara pandangan kehidupan para solihin dan para solihat pada kehidupan para ulama terdahulu, maka mereka memiliki sebuah pandangan dan narasi dalam kehidupan mereka, yaitu adalah mereka itu menyederhanakan dunia mereka, tetapi mereka melangitkan urusan akhirat mereka. Kita mulai dari sini. Jadi ternyata inilah yang menjadikan para salafus soleh itu menjadi kaum yang dicintai oleh Allah. Karena mereka tahu betul bagaimana berinteraksi dengan dunia yang mereka pijak dan mereka tahu berinteraksi dengan akhirat yang mereka akan tuju. Makanya mereka memiliki sebuah konsep. Mereka kalau melihat urusan keterkaitan mereka dengan dunia, maka mereka berinteraksi dengan sederhana. Karena mereka menyederhanakan urusan-urusan dunia mereka. Yang sejatinya mereka tahu bahwasanya urusan itu pasti mereka akan tinggalkan ketika mereka tersapa dengan ajal. Mereka tidak memburu jabatan, mereka tahu aturan, mereka tidak melampaui batas, mereka tidak rebutan dengan kekuasaan, mereka senantiasa menggunakan apapun yang mereka miliki bukan untuk urusan dunia semata, tetapi mereka selalu menggunakan apapun yang mereka dapatkan untuk dunia, apapun yang mereka dapatkan dari urusan dunia untuk menunjang kebaikan mereka dalam urusan akhirat mereka. Karena mereka menyederhanakan dunia, tetapi mereka melangitkan urusan akhirat mereka. Inilah kehidupan para salaf. Makanya kemudian apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, dan seluruh tindakan dan gerak-gerik yang mereka lakukan itu selalu bertujuan yang jelas. Bagaimana mereka mengagungkan urusan akhirat mereka, karena mereka tahu pada kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sejatinya. Kehidupan yang tidak ada penderitaan, kehidupan yang tidak ada garis finishnya, dan kehidupan yang tidak ada sebuah kesedihan. Dalam perkara dunia semacam inilah mereka itu berlomba-lomba dan mereka mengagungkan. Dan inilah perkara yang Masya Allah luar biasa dari kehidupan para salafus salih dari kalangan solihin dan kalangan solihat mereka. Mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan dunia yang sejatinya mereka pasti tinggalkan, dan mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan akhirat yang sejatinya mereka akan datangi, tetapi disitulah kehidupan yang sejatinya kehidupan itu akan dimulai. Masya Allah ya. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kan, kehidupan para salaful ummah itu kehidupan yang luar biasa. Seluruh kehidupan mereka itu menjadi sesuatu yang mempesona. Dari kisah mereka, kenyataan yang mereka lewati, ujian yang mereka pernah lalui, menjadi pelajaran kepada orang yang beriman ribuan tahun walaupun mereka setelah meninggal dunia. Karena kehidupan mereka itu sederhana pada urusan dunia, tetapi besar dalam urusan akhirat mereka. Beda dengan kita hari ini. Urusan kita hari ini tuh justru sebaliknya. Kita melangitkan dunia tetapi menyederhanakan akhirat kita. Urusan dunia kita langitkan sampai akhirnya kita kalau perlu memotong syaraf, bagaimana kita tidak memiliki rasa malu, rebutan, perkara sesuatu, membela
membela perkara-perkara yang sejatinya tidak akan pernah menjadi pembela kita dalam kehidupan di akhirat. Ada yang membela sekulerisme, ada yang membela pluralisme, dan membela isme-isme yang lainnya yang sejatinya tidak akan pernah membela mereka di akhirat. Karena saking gandrungnya mereka mengagungkan urusan dunia. Tapi mereka letakkan urusan akhirat itu sekedarnya seakan-akan hidup di akhirat hanyalah 2 kali malam atau 2 kali purnama. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir. Kita ini kalau tidak berusaha untuk mempelajari tentang akhirat kita, mempelajari tentang kematian kita, jangan gaya kehidupan kita selalu besar pada urusan dunia tetapi selalu kecil dalam urusan akhirat kita. Dan ini harus kita lawan. Karena ini merupakan fitnah khasnya zaman ini. Fitnah khasnya zaman fitnah itu gede dalam urusan dunia tetapi kecil dalam urusan akhirat. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Kita ingin kita memiliki cara pandang hidup, kita memiliki narasi kehidupan itu yang betul-betul sebagaimana para ulama yang telah mendapatkan legitimasi keridhaan dari Rabb yang menguasai alam semesta. Yaitu dimulai dari kita menyederhanakan urusan dunia kita, melangitkan urusan akhirat kita. Salah satunya adalah mempelajari tentang apa yang harus kita pahami. Bagaimana kehidupan kita ketika kita meninggal dunia, terminal yang akan kita lewati ketika kita akan menjadi traveler pada kehidupan kita setelah kematian kita. Dan kita akan melewati berbagai macam perihal yang akan kita jumpai. Dan dengan mempelajari kematian, dengan mempelajari tentang sakaratul maut, mempelajari tentang hari akhir, mempelajari tentang hari mahsyar, dan mempelajari seluruh perkara yang berkaitan tentang kehidupan kelak kita nanti, maka ini merupakan upaya yang bisa kita lakukan supaya sedikit demi sedikit kita mulai menyederhanakan dunia kita dan mulai melangitkan urusan akhirat kita. Sekali lagi, urusan dunia itu tidak usah dibesar-besarkan. Kita boleh optimis tetapi tidak boleh ambisius. Kita harus bekerja keras tetapi tidak boleh melampaui batas. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu adalah ketika kemudian kita senantiasa memperbesar urusan akhirat kita, melangitkan urusan akhirat kita. Siapapun yang melangitkan urusan akhiratnya, melangitkan urusan akhirat itu, menganggap urusan akhirat itu besar, maka pada perkara itulah dia akan mendapatkan sebuah perkara yang baik, perkara yang indah dalam kehidupan masa depannya di dalam kampung akhiratnya. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus mempelajari kitab At-Tadhkirah, karena kitab ini merupakan kitab yang membantu bagaimana hati kita, membantu jiwa kita supaya kita mulai memperhatikan urusan akhirat dengan sebuah kacamata yang kita agungkan, sebuah perkara yang besar. Karena sekali lagi, kita adalah orang yang ingin sekali bergabung pada kaum yang mengimani di balik kematian itu ada kehidupan yang sangat panjang. Dan inilah perkara yang sejatinya pasti kita temukan dalam kehidupan kita. Pandemi dengan berbagai macam ujian yang ditimbulkan, maka pandemi ini juga memberikan kepada kita pelajaran yang besar. Bahwasanya satu persatu orang yang kita kenal akhirnya kembali kepada Allah dan mereka menghadapi sesuatu yang besar, yaitu urusan akhirat mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Sekarang mari kita buka halaman 311. Kita akan mulai membahas tentang kehidupan 311. Kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana sifat neraka dan sifat surga itu diperlihatkan kepada penduduk-penduduk kubur. Mereka diperlihatkan neraka pagi dan sore. Sebagaimana surga itu diperlihatkan kedudukannya kepada mereka yang mendapatkan kenikmatan kubur. Karena kita paham fitnahnya kubur itu ada dua. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada pula yang mendapatkan azab kubur. Dan ini telah kita jelaskan dan telah kita sampaikan cukup panjang dalam pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita menuju kepada pembahasan halaman 311. Halaman 311 kita akan mengetahui kedudukan roh yang paling tinggi setelah kedudukan rohnya para nabi dan para rasul adalah rohnya para syuhada. Sebuah doa. Ya, ini merupakan kedudukan yang paling besar. Karena ini merupakan kedudukan yang paling tinggi di antara roh-roh yang mereka telah berada pada alam barzahnya, bahwasanya tidak ada kedudukan yang paling dekat dengan rohnya para nabi dan para rasul kecuali rohnya para syuhada dan orang yang beriman.
Maka Imam Qurtubi menempatkan pembahasannya pada pembahasan secara khusus, supaya kemudian kita mengetahui dan supaya kita mulai tergerak untuk mengerti tentang puncak amalan Islam. Dan puncak amalan Islam itu adalah ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mati syahid, ketika niat yang kita lakukan di dalam peperangan niatnya bukan untuk mendapatkan pujian supaya disebut pemberani, tapi niatnya adalah bagaimana menegakkan agama Allah supaya berkembang dan supaya semerbak wanginya menyerbak kepada seluruh penduduk manusia. Maka kemudian disinilah kita akhirnya paham bahwasanya ternyata ruh yang paling dekat derajatnya dengan ruhnya para nabi dan para rasul adalah ruhnya orang-orang yang mati syahid. Bahkan ruhnya orang yang mati syahid itu secara keimanan mereka lebih utama daripada ruhnya orang-orang yang solih. Dan itulah yang kita dapatkan ketika Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman tentang orang-orang yang mereka diberikan kenikmatan. Allah menyampaikan barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para rasul. Ini yang paling tinggi. Kemudian siddiqin, orang-orang yang cinta kebenaran. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ini adalah para sahabat. Roh mereka itu menempati kedudukan yang tinggi, mendekati rohnya para nabi dan para rasul. Kemudian rohnya para syuhada, orang-orang yang mereka itu adalah mati syahid. Maka kemudian mereka akan dikumpulkan di sini. Mereka akan dikumpulkan dengan rohnya para syuhada. Lalu kemudian solihin dan orang-orang solih, dan Allah menyampaikan wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik dalam kehidupan kelak di akhirat. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita melihat orang yang meninggal dunia, mati itu satu, tapi cara kematian itu berbeda-beda dan menentukan bagaimana statusnya di hadapan Allah. Saya ulang kembali, mati itu satu, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Mati itu satu. Tapi bagaimana cara orang itu mati dan bagaimana cara orang itu mati, maka itu menentukan kedudukan dia di hadapan Allah itu sangatlah berbeda. Makanya di antara orang yang mati yang memiliki kedudukan yang tinggi, sangat tinggi di hadapan Allah, yaitu adalah ruhnya para syuhada ketika mereka matinya terbunuh di jalan Allah, berlumuran dengan darah. Kalaulah niat yang ada pada hati mereka tidak ada niat kecuali karena Allah, bukan untuk pujian, bukan untuk disebut pemberani. Kalau niat itu yang bertengger pada hati mereka, maka mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana derajatnya melebihi derajatnya orang-orang solih, dan mereka di bawah derajatnya para nabi dan para rasul. Mari kemudian kita memahami apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran 169. Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini merupakan ayat yang sangat masyhur sekali di antara para sahabat Nabi, dan ini ayat yang juga masyhur di antara kalangan para ulama. Ketika Allah menurunkan surat Ali Imran 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya jangan kalian itu mengira orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah, sebagaimana orang di Palestina mereka berperang melawan bangsa penjajah Yahudi. Kalau mereka tertembak, jangan kalian kira bahwasanya mereka mati. Allah menyampaikan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tetapi sesungguhnya mereka dalam kondisi hidup dan mereka itu dalam kondisi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya rohnya orang-orang yang mati syahid itu mereka tetap dalam kondisi hidup. Tentunya hidup yang Allah sebutkan pada ayat ini sesuai dengan konteks di alam barzah. Ya, bukan dalam konteks kehidupan sebagaimana di dunia, karena berbeda. Hidup di alam barzah dengan hidup di alam dunia itu berbeda. Sebagaimana hidup di alam kandungan berbeda dengan hidup dalam konteks ketika di dunia. Itu juga berbeda. Makanya kemudian disinilah kita akhirnya mendapati sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak ada ruh yang segera dikasih oleh Allah rezeki setelah mereka meninggal dunia, dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah, kecuali ruhnya para orang yang mati syahid. Makanya disebutkan oleh Allah yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah dalam kondisi mereka mendapatkan rezeki. Nah sekarang pertanyaannya, ruhnya orang yang mati syahid dikasih rezeki apa oleh Allah?
Ya, dan ini kemudian harus kita paham. Kalau rezeki dalam konteks di dunia kan kita bisa memahaminya. Konteks rezeki dalam kehidupan di dunia, kita mendapatkan anak yang taat, kita mendapatkan harta yang mencukupi, kita mendapatkan rumah yang menambah ketaatan. Itu rezeki dalam konteks di dunia. Maka ketika kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tentunya kita harus paham apa rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Rezeki apa yang Allah berikan kepada mereka? Kenapa sampai para ulama mengatakan tidak ada ruh yang paling dekat dengan derajatnya para nabi dan para rasul kecuali ruhnya orang-orang yang mati syahid. Dan rezeki apa yang Allah berikan kepada mereka? Ini kemudian harus kita pahami supaya menimbulkan sebuah keagungan, sebuah pengagungan dari diri kita terhadap orang yang mati syahid, dan supaya timbul dalam diri kita keinginan untuk mati syahid, karena ini merupakan salah satu sifat dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paham tentang sunnah dan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian sebelum kita membahas tentang apa rezeki yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka itu meninggal di jalan Allah dan niat mereka itu semata-mata karena Allah, kita harus paham apa asbabun nuzul. Kenapa turunnya ayat ini diturunkan oleh Allah dalam kehidupan ayatnya sampai kemudian menjadi kalam yang kita baca dan akhirnya kita mendapatkan petunjuk. Ternyata kita akan menjumpai dan kita mendapati ayat ini diturunkan oleh Allah memiliki latar belakang peristiwa. Latar belakang peristiwa di antara asbabun nuzul yang paling masyhur tentang ayat ini yaitu adalah tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini merupakan salah satu sahabat tua. Beliau berusia senja yang sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk berjihad. Tapi kecintaannya beliau kepada jihad itu sangatlah besar. Makanya akhirnya beliau berjihad di dalam perang Uhud. Di dalam peperangan itu maka beliau gugur di jalan peperangan, di dalam peperangan Uhud. Dan beliau itu merupakan bapak dari salah satu sahabat besar yang bernama Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir bin Abdullah mengetahui bapaknya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, secara tanda kutip, karena beliau itu wajahnya betul-betul rusak, sampai diterangkan hidungnya rusak, kupingnya juga putus, maka menjadikan Jabir bin Abdullah putra beliau itu sedih. Putranya sempat melipir, putranya sempat merenung, putranya sempat meneteskan air mata. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Jabir bin Abdullah dalam kondisi yang semacam ini, maka Rasulullah memanggil, "Ta'al ya Jabir, kesini wahai Jabir. Ala ukhbiru kama qalallahu li abika." Apakah kamu mau tahu wahai Jabir apa yang Allah bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu meninggal dunia pada perang Uhud ini? Maka kemudian Jabir menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentunya saya mau ya Rasulullah. Apa yang dibicarakan Allah kepada ayahku?" Nah, yang dibicarakan Allah kepada ayahku. Masya Allah ya. Ini bukan bicaranya manusia dengan manusia. Ini bicaranya Khalik yang menguasai alam semesta dengan makhluk. Rasulullah kemudian mengatakan, "Makallamallahu abaka, makallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin." Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk sebelum hari kiamat kecuali di belakang hijab. Wa kallama abaka kifahan, tetapi Allah ketika bicara menyambut ayahmu yang meninggal dalam peperangan hari ini, maka Allah itu bicaranya kifahan. Semua penghalang itu dihilangkan dan Allah bicaranya wajah dengan wajah. Wajahnya Allah langsung bertemu dengan bapakmu Abdullah bin Haram. Lalu Allah bertanya kepada bapakmu, "Tamanna alayya utika." Yaitu, "Wahai hambaku, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan." Padahal mereka sudah mendapatkan surga. Karena Allah mengulang-ulang terus, maka akhirnya Abdullah bin Haram itu ayahmu berkata, "Ya Allah, tetapkanlah aku supaya dikembalikan lagi kepada hidupku. Supaya aku merasakan sensasi mati, syahid di jalanmu yang tidak aku rasakan kecuali kenikmatan. Sebagaimana digigit semut. Hidupkan aku sekali lagi ya Allah." Maka kemudian Allah menetapkan sesungguhnya innahu sabaqa fil hukmi, ya, sesungguhnya telah ditetapkan dalam hukumku innahum la yurja'un. Orang yang telah meninggal dunia aku tetapkan tidak aku kembalikan pada yang hidup, itulah ketetapan hukumku.
Maka pada saat itu ayahmu langsung berkata, fa'ablik man warai. Kalau memang begitu ketetapan hukummu ya Allah, maka beritakanlah apa yang engkau berikan kepada kami ketika kami mendapatkan kenikmatan ini di alam barzah ini. Kenikmatan ini tolong disampaikan kepada anak keturunan kami ya Allah. Sampaikan kepada teman-teman kami terhadap apa yang engkau berikan kepada kami supaya mereka bisa menyusul kami dengan apa yang kami dapatkan sebagaimana hadiah yang telah engkau berikan kepada kami. Maka Allah kemudian mengabulkan permintaan dari Abdullah bin Haram. Allah turunkan tadi, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Makanya Allah tadi menyampaikan, akhirnya Allah turunkan. Jadi ayat surat Ali Imran 169, Fadil. Maka sesungguhnya ayat ini yaitu adalah berbicara kepada, ini merupakan sebuah jawaban Allah kepada permintaannya Abdullah bin Haram supaya apa yang dirasakan oleh Abdullah bin Haram dan orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud dan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Abdullah bin Haram itu supaya diberitakan apa yang dirasakan oleh mereka di sisi Allah supaya diberitakan kepada mereka yang hidup supaya yang hidup ini memiliki keinginan kuat untuk mereka, keinginan kuat untuk menyusul mereka dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Nah inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Ali Imran 169. Berarti ini kemudian menunjukkan betapa bahagianya ruhnya orang-orang yang mati syahid. Makanya ruhnya orang-orang yang mati syahid itu memiliki kedudukan yang istimewa. Makanya salah satu di antara rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid itu apa? Mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Masya Allah ya. Mendapatkan syafaat itu kan Masya Allah menyenangkan betul. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan. Karena syafaat itu ada dua. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat khusus itu miliknya Rasulullah. Syafaat khusus itu syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib diringankan adabnya di neraka. Syafaat Rasulullah itu syafaat yang diberikan kepada penduduk neraka sampai akhirnya mereka keluar dari neraka. Syafaatnya Rasulullah diberikan kepada mereka yang belum berada di surga supaya mereka dimasukkan ke surga. Itu syafaatnya Rasulullah. Ada syafaat umum. Syafaat umum itu dari sujud, anak yang solih, teman yang solih, kemudian dari Quran, dari puasa, dari surat Al-Mulk. Itu merupakan syafaat-syafaat secara umum. Dan di antara syafaat umum itu apa? Kalau ada di antara keluarga yang mati syahid di sisi Allah ketika dia berperang di jalan Allah, lalu mereka mendapatkan mati syahid, maka orang yang mati syahid kalau niatnya benar, di tempat yang benar, maka sesungguhnya mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Dan mendapatkan syafaat itu enak. Dan itu kenikmatan dan keberuntungan. Kenapa? Syafaat itu menggenapkan apa yang kurang dari bekal kita pada perjalanan kita di akhirat. Makanya syafaat itu merupakan didul witri. Syafaat itu secara bahasa itu lawan dari ganjil, yaitu genap. Artinya menggenapkan sesuatu yang kurang. Makanya kemudian itulah salah satu di antara hal yang luar biasa yang didapatkan sama orang yang mati syahid. Karena Allah membayar setiap keringatnya, darahnya yang menetes, membasahi bumi, Allah bayar cash dan kontan. Salah satunya mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Makanya Masya Allah ya, kalau ada di antara keluarga misalkan di Palestina sampai kemudian mereka mendapati keluarga mereka ada yang mati syahid, meninggal diterjang peluru oleh bangsa penjajah, maka keluarganya pada dasarnya mereka akan beruntung mendapatkan syafaat dari keluarga mereka yang telah dipilih oleh Allah dengan mati syahid. Dan itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Setelah kita mengetahui itu, baru kemudian kita mengetahui apa rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka itu rezekinya apa. Maka kemudian kita mendapati perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Imam Muslim. Mari kita baca di dalam tafsirnya. Imam Muslim kemudian meriwayatkan dalam kitab sahihnya telah menceritakan kepada kami, yaitu dari Muhammad bin Abdullah. Ya. Kemudian menceritakan kami dari Muawiyah, telah menceritakan kami dari A'mas, dari Masruq. Sesungguhnya kami pernah menanyakan kepada Abdullah. Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud merupakan ulama di antara para sahabat. Fuqahanya orang Madinah itu salah satunya Abdullah bin Mas'ud.
Maka kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang surat Ali Imran 169, yaitu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Maka apa jawaban dari Abdullah? Maka Abdullah itu kemudian menjawab bahwasanya sesungguhnya kami pernah menanyakan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, arwahnya para syuhada mereka di dalam perutnya burung-burung yang hijau. Ya, di dalam perut burung-burung yang hijau. Baginya terdapat pelita yang bergantungan di bawah arsy, yaitu mereka punya sebuah tempat-tempat di bawah arsy-nya Allah. Mereka bergantungan di bawah arsy-nya Allah. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Kemudian mereka hinggap pada pelita tersebut. Maka Allah menjenguk mereka sesekali kunjungan. Lalu kemudian Allah berfirman, apa yang kalian inginkan? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Maka mereka menjawab, apa yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami ya Allah? Allah melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Allah nanya terus, apa lagi yang kalian inginkan? Karena Allah memuliakan mereka. Jadi Allah nanya, jadi mereka itu sudah ditaruh di dalam burung. Sekarang kita harus paham. Imam Qurtubi berkata, ada beberapa ulama yang menolak bahwasanya keyakinan ruhnya para syuhada itu di dalam burung-burung hijau. Karena apa? Kalau ditaruh di dalam tembolok burung-burung, berarti mereka tersekat dan mereka tidak bebas. Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksudkan di dalam burung itu mereka bukan di dalamnya, tetapi di atasnya. Jadi mereka bisa terbang kemanapun yang kemudian mereka mau dalam kehidupan mereka di surga. Ini yang dijawab sama Imam Qurtubi untuk menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika menanyakan tentang surat Ali Imran 169 kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menjawab. Jadi setelah ruhnya para syuhada ini Allah muliakan mereka, Allah tempatkan mereka di bawah arsy-arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, mereka bebas masuk ke dalam surga. Nah, yang masuk ini baru ruhnya, belum jasadnya, karena yang kita bicarakan ruh. Jadi ini tidak menafikan bahwasanya belum ada orang yang masuk surga, belum ada. Karena orang yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasulullah, ruh dengan jasad. Yang kita bicarakan pada surat Ali Imran 169 ini, kata Imam Qurtubi, beliau menjawab sesungguhnya yang disampaikan oleh beliau ini adalah ruhnya. Kita bicara tentang ruh orang-orang yang mereka mati syahid. Mereka di atas kepala burung itu, mereka berkeliaran kemanapun yang mereka mau dalam kehidupan di surga dan mendapatkan rezeki. Jadi artinya rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid itu adalah mereka mendapatkan rezeki. Yaitu dengan mereka itu masuk, keluar, masuk ke dalam surga dan menikmati apapun yang ada di dalam surga itu. Masya Allah itu. Maka kemudian Allah mengunjungi mereka. Allah mengunjungi mereka. Dan ketika Allah mengunjungi mereka, Allah tanya, apalagi yang kalian inginkan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 3 kali. Setelah mereka merasakan bahwasanya mereka tidak dibiarkan oleh Allah kecuali harus minta, mereka berkata, wahai Rabb kami, izinkanlah kami menginginkan agar engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, sehingga kami terbunuh lagi membela di jalanmu. Ini jawaban. Berarti mereka tidak bersama dengan ruhnya. Mereka tidak bersama dengan jasadnya, mereka ruh doang. Jadi mereka ditaruh di atas burung-burung untuk menikmati apa yang ada di surga itu baru ruhnya. Ini baru ruhnya. Makanya mereka mengatakan, kalau engkau menginginkan kami meminta, ya Allah, walaupun kami sudah mendapatkan seindah ini kenikmatan yang engkau rezekikan kepada kami, ya kalau memang engkau meminta kami untuk meminta, maka kami minta supaya kami dikembalikan lagi kepada jasad kami. Berarti jasadnya belum kumpul, ini baru ruhnya. Kembalikanlah kami kepada jasad kami supaya kami hidup kembali, terbunuh lagi di jalanmu. Maka kemudian setelah Allah melihat mereka tidak memiliki keperluan lagi, maka kemudian mereka menjawab, sesungguhnya inilah yang kemudian diminta oleh mereka. Maka apakah yang kami inginkan? Bukankah kami dengan bebas di surga sebanyak 3 kali? Maka kemudian setelah Allah melihat mereka tidak memiliki keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, inilah kedudukan ruhnya orang-orang yang mati syahid. Jadi mereka itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi, mendekati kedudukannya para nabi dan para rasul. Dan mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Makanya kemudian seorang mukmin itu harus betul-betul bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah. Makanya kalaupun kita
kemudian memang dalam kondisi keimanan, maka kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan mati syahid di tempat yang benar, bukan dengan sesuatu yang salah. Tapi kita meminta supaya kita diberikan mati syahid karena keutamaan yang besar yang Allah muliakan ketika Allah memuliakan rohnya orang yang mati syahid. Makanya ada satu hadis yang Masya Allah menjadi renungan bagi kita. Rasulullah mengatakan, man talaba syahadah bisidikin balaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Makanya orang yang senantiasa meminta supaya dia itu diberikan oleh Allah mati syahid, Allah akan memberikan kepadanya mati syahid. Walaupun dia meninggalnya di atas tempat tidur. Loh kok bisa meninggal di atas tempat tidur tapi mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang mati syahid? Iya, karena sesungguhnya orang yang mati syahid. Karena sesungguhnya permintaan yang dia panjatkan terus kepada Allah, itulah yang menjadikan akhirnya Allah memberikan kepadanya derajat mati syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Karena kejujuran dia untuk terus meminta kepada Allah supaya dia diberikan mati syahid. Sekali lagi, Bapak dan Ibu harus paham. Niat yang benar itu menghantarkan maksud yang diinginkan dan yang dituju. Sekali lagi saya ulang kembali. Niat yang benar itu menghantarkan kepada maksud yang dituju. Makanya Rasulullah itu mengatakan, walaupun kalian itu hidup pada satu hal ketika tidak perang, tapi kalau kalian betul-betul meminta kepada Allah mati syahid, Allah akan tetap memberikan kepadamu mati syahid walaupun matimu di atas tempat tidur. Kenapa? Karena niat yang benar itu menghantarkan maksud. Niat yang benar itu menyampaikan kita kepada maksud yang kita inginkan. Makanya di antara permintaan yang tidak boleh kemudian kita skip dan tidak boleh kita lewati, kita minta supaya kita mendapatkan mati syahid. Ya, kalau ada yang tanya, mati syahid dengan husnul khatimah apa bedanya Ustadz? Husnul khatimah itu kematian yang baik. Dan salah satu di antara puncak husnul khatimah itu yang mati syahid. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran yang ingin kita dapatkan dari apa yang kemudian menjadi penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi menyampaikan ruhnya syuhada. Pada pembahasan ini, tujuan dari apa yang didapatkan, tujuan dari pembahasan ini adalah supaya setiap orang itu, dia ngerti bahwasanya puncak amalan Islam itu terletak pada urusan jihadnya. Dan orang yang berjihad itu akan mendapatkan kedudukan yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak ada derajat yang paling mendekatkan kita dengan derajat yang para nabi dan derajat yang para rasul kecuali adalah orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah dan niat mereka itu karena Allah. Nah kalau kita minta sama Allah, walaupun kemudian kita berada pada satu keimanan yang mungkin jauh di bawah mereka, tapi kita minta sama Allah supaya kemudian kita selalu diberikan oleh Allah matinya mati syahid. Karena apa? Ada orang yang meninggal di atas tempat tidurnya, tetapi mereka mendapatkan keutamaan mati syahid. Kenapa? Hatinya rindu untuk mati syahid di jalan Allah. Ya, makanya kemudian itu yang kita dapatkan dari para sahabat. Para sahabat itu pengen mati syahid, termasuk Umar bin Khattab. Pernah kita lewati kan bagaimana permintaan Umar bin Khattab, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mati syahid dan meninggalnya di kota nabimu. Di situ Umar bin Khattab menggandengkan antara mati syahid dan mati di kota nabinya, rasulnya, yaitu adalah kota Madinah. Dan Allah ngasih itu. Makanya kemudian ada orang yang betul-betul mereka mati syahid, yaitu di dalam peperangan. Ada orang yang mendapatkan keutamaan mati syahid walaupun dia tidak meninggal di peperangan. Siapa? Orang yang terus meminta supaya diberikan mati syahid. Kayak kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu beliau adalah komandan besar. Beliau bergelar dengan Saifullah al-Maslul. Beliau ini bergelar dengan pedang Allah yang terhunus. Maka kemudian pedang Allah yang terhunus ini, tetapi ketika meninggal, beliau meninggalnya itu dalam kondisi, beliau ini meninggalnya bukan dalam kondisi peperangan, tetapi meninggalnya dalam kondisi beliau sakit di atas tempat tidurnya. Makanya beliau sempat nangis gitu. Karena apa? Ya Allah, saya ini berperang sepanjang sisa hidupku, tetapi justru aku meninggalnya bukan di medan peperangan. Ada salah satu perkataan seorang sahabat, kalau tidak salah Bilal. Ketika sahabat Khalid bin Walid itu, beliau pengen sekali meninggalnya gugur di jalan Allah, tapi justru di atas tempat tidur. Maka Bilal ini memberikan sebuah kabar untuk meringankan kesedihannya Khalid bin Walid. Allah itu tidak membiarkan engkau, wahai Khalid, meninggal di peperangan
Karena Allah tidak ingin pedangnya Allah itu patah oleh musuh-musuhnya Allah. Karena Khalid bin Walid itu adalah Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Maka itulah hikmah kenapa Khalid bin Walid seluruh tubuhnya menjadi saksi bagaimana tebasan senjata tajam dari para musuh-musuhnya Allah, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Dan kita tahu meninggalnya Khalid itu mendapatkan keutamaan mati syahid walaupun di atas tempat tidur karena kecintaan beliau kepada mati syahid. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang perkara ini. Makanya kemudian sampai akhirnya kita mendapati satu hadis Rasulullah yang sangat indah. Rasulullah itu pernah menyampaikan tidak ada ruh yang pengen balik ke dunia kecuali ruhnya orang yang mati syahid karena nikmat yang dia dapatkan. Mari kita baca hadis yang ada di samping ini. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ma min nafsin tamutu laha indallahi khair yasuruha an tarji'a ila dunya illa syahid fa innahu yasuruhu ayyarji'a ila dunya fayuqtal maratan ukhra lima yara min fadli syahadah." Rasulullah SAW sampai kemudian menyampaikan di dalam satu riwayat yang sahih, tidak seorang pun yang meninggal dunia sedangkan di sisi Allah dia sudah mendapatkan kebaikan yang menggembirakan kecuali dia ingin kembali ke dunia. Tidak ada yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada ruh yang sudah meninggal dunia lalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah untuk balik ke dunia. Karena tahu dunia itu tempatnya kesedihan, tempatnya kekecewaan, tempatnya penyesalan, tempatnya kotor, dan tempat segala yang buruk itu ada di dunia. Makanya kalau ruh itu sudah meninggal lalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mereka tidak ada yang ingin balik ke dunia. Tidak ada yang mau. Kecuali kata Rasulullah, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid itu fa'innahu yasurhu ayyarji'a ila dunya, kecuali orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya dia ingin untuk balik ke dunia dan ingin terbunuh sekali lagi. Karena dia tahu bagaimana keutamaan yang mati syahid itu. Dia tidak merasakan sakaratul maut, dia tidak merasakan sakit yang berat. Sebagaimana dia hanya merasakan digigit semut, dan itulah sensasi yang dia rasakan sampai meminta untuk dikembalikan kembali untuk merasakan sensasi itu. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan di Palestina kita lihat ada orang tembak jeder gitu ke kepalanya, lalu hatinya pada saat dia sedang berjuang itu niatnya karena Allah, maka setiap rasa sakit yang didapatkan tampaknya kesakitan itu di awal. Ketika tepat menuju sakaratul maut, semua sakitnya dibebaskan oleh Allah dan dia tidak merasakan apapun. Saking nikmatnya sensasi itu, kata Rasulullah, mereka pingin fayuqtalu marratan ukhra. Saking nikmatnya sensasi ketika meregangnya nyawa, ketika sakaratul maut pada kondisi semacam itu tidak merasakan apa-apa, kecuali kayak digigit semut pak ceklit gitu, maka mereka pingin balik lagi merasakan itu kembali. Kayak kita contohnya kalau di satu wahana, kita tegang gitu pas naik, pada satu permainan, tegang sudah sampai di puncak, kemudian turun gitu. Sensasinya itu makwur gitu ketika ke bawah. Saking rasa sensasinya itu nikmatnya makwur itu akhirnya kita pengen ngulang kembali wahana itu. Itu kurang lebihnya semacam itu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah keutamaan orang yang mati syahid. Setelah kita memahami ini tentunya juga kita harus paham. Memang betul ruhnya para syuhada itu dekat dengan ruhnya para nabi dan para rasul. Tapi juga kita harus paham. Imam Qurtubi menyampaikan ruhnya para syuhada itu berbeda-beda. Tidak semuanya satu tingkatan. Sebagaimana ruhnya mereka ketika dalam kehidupan di surga itu juga bertingkat-tingkat. Ruhnya apa nanti para syuhada di surga itu beda-beda. Karena sesungguhnya tingkatan surga bagi para syuhada nanti di surga itu ada 100 tingkatan. Sama ruh mereka ketika di alam barzah itu juga berbeda-beda. Karena kemudian ada ruhnya yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Ada yang kemudian nikmatnya lebih bawah. Salah satunya orang-orang yang mati syahid tetapi dia masih terikat dengan beberapa catatan-catatan yang berkaitan tentang kewajiban mereka kepada manusia. Salah satunya hutang. Makanya kemudian mereka akan dibedakan dengan ruhnya orang yang mati syahid yang tidak memiliki hutang. Itu dibedakan oleh Allah. Walaupun kemudian orang-orang yang mati syahid ketika mereka itu meninggal dunia, tetap bahwasanya orang yang mati syahid itu mendapatkan keutamaan. Tapi kalau dia punya hutang, kedudukannya di alam barzah itu beda dengan ruhnya orang yang mati syahid yang tidak punya hutang. Makanya kemudian mereka itu dikatakan bahwasanya mereka itu sesungguhnya di dalam satu riwayat itu disebutkan
mereka itu kemudian akan ditaruh di satu tempat yang tidak sama dengan ruhnya para syuhada yang tidak punya utang. Tapi mereka tetap mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Ya, tetapi kemudian mereka mendapatkan itu. Makanya kemudian disinilah kita akhirnya paham perkataan Rasulullah SAW ketika beliau itu menyampaikan di dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, al-qatlu fi sabilillahi yukaffar kullu syai'in illa dain. Makanya sampai kemudian kita mendapati perkataan Rasulullah, orang yang mati berperang di jalan Allah itu semua dosanya dihapus oleh Allah, kecuali utang yang tidak dihapus. Kecuali utang yang tidak dihapus oleh Allah. Maka ini kemudian menunjukkan kepada kita tentang, Masya Allah ya, besarnya urusan yang berkaitan tentang hak manusia. Salah satunya hak yang berkaitan manusia itu apa? Selain kehormatan itu masalah harta mereka. Jadi kita harus paham ya, ada dua dosa yang berkaitan tentang hak manusia. Yaitu berkaitan tentang kehormatannya dan berkaitan tentang hutangnya, hartanya. Hati-hati itu dalam dua perkara itu. Makanya kalau kemudian ada orang yang mati syahid, dia dihapuskan. Semenjak dia menetes darahnya ketika dia berperang lalu menetes darahnya, maka semenjak itu terhapus semua dosa-dosanya. Kecuali yang tidak bisa terhapus itu apa? Utang. Kenapa? Karena utang itu kembalinya kepada orang yang memberikan kepadanya hutang. Karena Allah itu merupakan Rabb yang sangat menjaga bagaimana kewajiban Muslim kepada Muslim. Haknya dalam masalah harta dan haknya di dalam masalah kehormatan itu dijaga oleh Allah. Makanya mati syahid tidak bisa menghilangkan beban hutang. Masya Allah ya. Makanya hati-hati terhadap dua perkara kalau sudah berkaitan tentang saudara kita. Kehormatan mereka dan harta mereka. Ngaji hujat orang, monggo aja. Tapi ente akan berhadapan dengan apa yang ente hujat. Ya, sama dengan hutang. Makanya orang-orang yang mereka itu mati syahid, lalu kemudian mereka punya hutang, tetap dikasih rezeki. Apakah mereka itu akan kesakitan, Ustadz? Antara langit dan bumi sebagaimana hadis umum yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kan. Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi baina sama'i wal ardi hatta yuqda dainuhu. Sesungguhnya ruhnya orang itu akan tergantung antara langit dan bumi kalau dia punya utang selama hutangnya belum dibayarkan. Maka kemudian mereka tidak akan tergantung semacam ini antara langit dan bumi, kesakitan. Ini bagi mereka yang tidak mati syahid. Bagi yang mati syahid tetap dikasih rezeki, cuma derajatnya di bawah dengan derajat orang yang mati syahid yang tidak punya utang. Tapi mereka tidak kesakitan sebagaimana orang yang tidak berjihad. Orang kalau tidak berjihad, lalu kemudian dia punya utang, dia kesakitan. Antara langit dan bumi tidak menerima sampai utang yang dia miliki itu dibayarkan. Tapi kalau orang yang mati syahid, maka dia tetap mendapatkan rezeki di sisi Allah, tetapi mereka dalam kondisi derajat nikmat yang dalam rezeki yang mereka dapatkan di alam barzah itu tidak sama dengan teman-teman mereka yang tidak punya utang. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya kewajiban kita kepada sesama hambanya Allah. Makanya sering meminta maaf itu lebih baik. Sering meminta maaf itu lebih baik daripada akan menjadi sebuah perkara besar dan perkara berat dalam kehidupan Allah dan daripada menjadi pengadilan berat dalam kehidupan di akhirat. Makanya saya tuh kadang-kadang ngeri-ngeri sedep gitu ya sama orang-orang yang mereka ngaji tapi begitu gampang untuk menodai kehormatan fulan. Sebut fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Dikiranya kehormatan orang itu murah. Masalah hutang aja bisa menjadikan seorang yang mati syahid aja tertahan rezekinya dan tidak mendapatkan maksimal rezekinya gara-gara hutang. Terlebih lagi kehormatan yang sifatnya jauh lebih mahal daripada masalah uang. Makanya Bapak dan Ibu dan seluruh keluarga Islam Madinah, komitmen kita mengikuti sunnah dan mengikuti kebenaran itu tidak berarti seiring dengan gampangnya kita membabat kehormatan setiap orang yang beriman. Ya, apalagi ketika kita lalu memaksakan diri menjadi mufti dan menjadi ulama besar hanya gara-gara modal kita ngaji satu grup, dua grup WA ataupun ngaji 1-2 kali secara online ataupun offline lalu kita begitu mudah untuk memvonis orang. Hati-hati, ini kita belajar dari hadis yang tadi kita disampaikan oleh Rasulullah. Al-qatlu fi sabilillah yukaffar illa dain. Orang yang mati syahid di dalam peperangan itu diampuni, dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Utang aja tidak bisa terhapus walaupun orangnya mati syahid. Apalagi sesuatu yang lebih besar daripada utang. Apa yang lebih besar daripada hutang itu? Al-hurumat, yaitu adalah
kehormatan seseorang. Itu lebih besar daripada hutang. Apalagi yang menodai kehormatan itu bukan orang yang mati syahid. Betapa ruginya orang-orang yang semacam itu dan betapa sesatnya orang-orang yang mereka itu selalu mengklaim berada di atas kebenaran, tetapi mereka begitu gampang menodai kehormatan orang-orang yang beriman. Lah disinilah kemudian kita memahami tentang ruhnya orang-orang yang mati syahid. Setelah itu kemudian kita mempelajari bagaimana dengan ruhnya hamba yang solih. Nah di sini kemudian ruhnya hamba yang solih diterangkan kepada kami dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad dalam sebuah hadis. Ya, mengatakan berita gembira bagi setiap mukmin bahwasanya ruhnya mereka di dalam surga dan terbang dengan bebas di dalam surga. Memakan buah-buahan, melihat keindahan yang ada di dalamnya yang hijau dan segar. Juga kegembiraan yang meliputi suasananya. Mereka menyaksikan kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka, buat dirinya. Dan ini kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, nas'atul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'uhullahu ta'ala ila jasadihi yawma yab'asuhu. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan jiwanya orang yang beriman itu mereka berada dalam burung yang bergantung di pohon-pohon surga sebelum Allah nanti mengembalikan ke jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Ya, adapun kemudian ini ruhnya orang-orang yang solih. Ya, jadi di sini kita mendapati bahwasanya ada orang yang solih. Karena kemudian solih itu disebut setelah kata syuhada. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Nah, setelah kita bicara syuhada, kemudian ayat yang kemudian pada urutan ini Allah menyampaikan wasolihin, orang yang solih. Ada orang-orang solih itu juga sama. Orang solih itu kedudukan mereka itu beda. Ada orang yang solih itu begitu besar kedudukannya dan begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ada orang yang solih yang mereka itu ditempatkan kenikmatannya itu di dalam alam barzah, di dalam kuburnya. Dilapangkan sejarak 70 hasta. Tapi ada rohnya orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah kenikmatan aksesnya itu menuju kepada puncak-puncak, menuju kepada surga. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, nasmatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Fi syajaril jannah. Maka jiwanya orang mukmin itu kemudian jiwanya orang mukmin itu berada pada satu burung yang bergelantung di pohon-pohon surga sebelum nanti Allah mengembalikan ke jasadnya pada waktu hari dia dibangkitkan. Jadi ada orang-orang mukmin yang roh mereka itu kemudian ditaruh oleh Allah yaitu di burung-burung yang bergelantung di pohon-pohon surga. Kalau tadi ruhnya orang yang mati syahid, mereka itu di bawah arsy-Nya Allah. Kalau orang mukmin karena mereka lebih rendah derajatnya daripada orang yang mati syahid, mereka itu di pohon-pohon surga, mereka bergelantung di burung-burung yang bergelantung di pohon-pohon surga. Mereka menyaksikan apa yang Allah kemudian akan berikan kepada mereka. Mereka bergelantung di tempat itu. Lalu kemudian mereka akan berada di tempat itu menikmati apa yang Allah sajikan di surga itu dengan rohnya, belum dengan jasadnya. Sampai nanti ketika mereka dalam kondisi ketika hari kiamat dikembalikan lagi ke jasadnya, mereka akan melewati hari mahsyar dalam kondisi tenang karena mereka sudah tahu nanti akhir dalam perjalanannya. Ketika mereka dihisab juga dalam kondisi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ketika hisab-hisabnya ringan tidak ditanya oleh Allah macam-macam. Bahkan dosanya akan dilihatkan kemudian dihapuskan oleh Allah. Hanya berduaan dengan dia dan dosa itu tidak diperlihatkan kepada orang lain. Dan ketika melewati sirat akan dimudahkan oleh Allah. Karena dia sudah diberikan oleh Allah pengumuman bahwasanya nanti dia akan berada di tempat itu. Dan itu merupakan sebuah kegembiraan yang besar. Itu jiwanya, itu ruhnya orang-orang yang beriman. Itu ruhnya orang yang beriman. Tapi tidak setiap orang yang beriman ruhnya memiliki kedudukan yang semacam ini. Karena apa? Itu disesuaikan dengan tingkat amal soleh mereka dan tingkat keimanan mereka. Ada nggak ruhnya orang yang beriman, Ustadz? Mereka tidak berada pada burung di pohon-pohon surga, tetapi mereka ada di bawah, mereka ada di dalam kehidupan kuburnya, dilapangkan kuburannya sejauh 70 hasta, mereka melihat surga, ada. Itu tergantung bagaimana amal soleh yang mereka lakukan pada kehidupan. Makanya Masya Allah. Nah inilah tentunya kita harus mengerti, inilah sejatinya yang kemudian menjadi sebuah tempat kita. Dan ini baru halte yang pertama. Halte menuju kepada alam berikutnya, yaitu adalah alam akhirat.
kita baru membahas tentang halte peristirahatan atau halte pertama, yaitu yang disebut dengan halte alam kubur. Dan ternyata Masya Allah ya, disinilah kemudian kita mendapati bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya Masya Allah, berbicara tentang masalah ruhnya syuhada dan ruhnya orang solih, ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam hadis yang panjang. Mari kita baca di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asqalani ahadul arusaini yab'asullahu minha yaumal qiyamah sab'ina alfan la hisaba alaihim wa yab'asu minha khamsina alfa syuhada wufudan ilallah walahu wa innaha sufufu syuhada ru'usuhum muqatta'ah fi aydihim. Ya, di dalam hadisnya yang panjang ini saya bacakan aja artinya. Di dalam satu riwayat Imam Ahmad diceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ada dua golongan yang nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua golongan manusia yang nanti menjadi pusat perhatian. Ada dua kelompok manusia yang akan menjadi pusat perhatian. Ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ada dua kelompok yang menjadi pusat perhatian. Ya. Maka kemudian Allah membangkitkan salah satu dari mereka. Kelompok yang pertama yang akan menjadi pusat perhatian adalah orang yang nanti sebanyak 70.000 orang yang nanti memasuki surga tanpa hisab. Siapa mereka? La yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi ada satu kelompok yang akan menjadi pusat perhatian manusia ketika di padang mahsyar. Yang pertama, kelompok yang mereka akan memasuki surga tanpa hisab. Sifat mereka apa? Satu, mereka tidak pernah meminta diruqyah. Tidak pernah meminta diruqyah. Bukan berarti ruqyah itu dosa, meminta diruqyah boleh. Cuma kalau sudah minta diruqyah berarti sudah gugur kesempatan untuk masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak pernah berobat dengan menggunakan metode api. Yang ketiga, wala tatayyarun. Tidak pernah mereka itu menganggap sial terhadap apa yang mereka jumpai. Wala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Ini akan menjadi pusat perhatian yang pertama. Orang lihatin, Masya Allah, senang sekali ya masuk surga tanpa hisab. Ini akan menjadi pusat perhatian. Ini kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah membangkitkan, darinya Allah membangkitkan sebanyak 50.000 orang syuhada. Kemudian kelompok yang kedua, Allah membangkitkan 50.000 orang syuhada. Dan mereka adalah delegasi wufudun ilallah. Mereka itu delegasi-delegasi yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 50.000 orang. Dan kelompok yang kedua, 50.000 orang yang mereka itu mati syahid. Dan mereka itu akan menjadi delegasi yang menghadap kepada Allah. Di antara 50.000 orang yang mereka itu mati syahid dan menjadi pusat perhatian manusia ketika di padang mahsyar, maka terdapat barisan para syuhada yang kepala mereka, yaitu kepala mereka muqatta'ah min baina ajsadihim, yaitu kepala mereka terpotong dari jasad mereka. Di antara 50.000 orang ada satu barisan, bahwasanya saking luar biasanya mereka ketika berperang itu sampai kepala mereka terputus. Dan mereka membawa kepala mereka yang terputus itu dengan tangan mereka. Masya Allah. Dan itu menjadi pusat perhatian orang nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Lalu kepala mereka berada di tangan masing-masing. Sedangkan wajah mereka itu berlumuran dengan darah. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, berilah kami atas apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasulmu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, kasih kami terhadap janji yang telah engkau sampaikan melalui lisan-lisan Rasulmu. Maka kemudian, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat ini. Surat Ali Imran 194. Maka kemudian Allah menjawab apa yang disampaikan oleh kepala-kepala yang berdarah ini ketika mereka meminta supaya diberikan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kemudian Allah berfirman, hambaku ini telah benar. Hambaku ini benar. Maka akhirnya Allah menyuruh para malaikat, mandikanlah mereka di dalam sungai putih. Akhirnya mereka keluar dari sungai itu dalam kondisi bersih lagi putih. Lalu mereka berjalan di dalam surga menurut apa yang mereka mau.
Nah, ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, inilah yang kemudian kita pahami untuk menyempurnakan pembahasan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi dalam halaman ini akhirnya kemudian kita mengetahui betapa Imam Qurtubi itu menyampaikan tentang ruh yang berada pada puncak kenikmatan setelah ruhnya para nabi dan para rasul. Ruhnya syuhada dan ruhnya orang-orang yang beriman yang mendapatkan puncak dari amal soleh yang mereka lakukan sepanjang hidupnya. Sekali lagi, ruhnya para syuhada bertingkat-tingkat. Karena ada ruhnya para syuhada yang tidak berada di dalam burung. Tetapi mereka itu di pinggir sungai, mendapatkan rezeki. Tetapi kenikmatan yang mereka dapatkan tidak sebesar teman-teman mereka yang tidak memiliki catatan hutang. Sebagaimana orang mukmin. Orang mukmin juga bermacam-macam. Ada orang mukmin yang mereka itu rohnya di dalam kubur, dilapangkan kuburnya sejarak 70 hasta, mereka melihat surga. Tapi ada orang-orang mukmin yang dikatakan oleh Rasulullah nasmatul mukmin. Sesungguhnya jiwanya orang mukmin itu, mereka itu kemudian ditinggikan oleh Allah jiwanya orang mukmin itu, lalu mereka berada di dalam burung-burung, lalu mereka itu di bawah pohon-pohon di surga dan memakan apa yang mereka mau sampai nanti Allah mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya ketika hari dibangkitkan manusia pada waktu hari kiamat sebelum mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Luar biasa, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah mati syahid dan diberikan kesolihan atau setidaknya kesolihan dalam kehidupan kita supaya kemudian ditinggikan derajat kita menuju kepada ruhnya para syuhada, menuju ruhnya, mendekati ruhnya para nabi dan para rasul. Setelah kita mempelajari itu, sekarang mari kita buka halaman 321, jenis-jenis mati syahid. Jenis-jenis mati syahid ini saya ringkaskan saja. Jadi mati syahid itu ada 3. Ya, jadi Imam Qurtubi itu menjelaskan cukup panjang di sini ya, dari halaman 321 sampai 327. Kita sederhanakan aja penjelasan beliau. Jadi sesungguhnya mati syahid itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama syahid di dunia, syahid di akhirat. Itu yang tadi kita sampaikan. Orang yang dia berperang, tidak ada niat yang dia miliki di dalam peperangan kecuali satu, menegakkan kalimat Allah. Orang-orang inilah yang ditaruh oleh Allah dengan burung-burung di surga hijau. Mereka kemudian mendapatkan kenikmatan dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang dinamakan dengan syahid di dunia, syahid di akhirat. Ya. Kemudian ada yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa ini yang kemudian syahid di dunia, tidak syahid di akhirat? Orang yang berperang di jalan Allah tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena dendam, niatnya karena ingin dipuji, niatnya karena ingin dapat sanjungan. Justru mereka inilah yang akan pertama kali masuk neraka. Makanya kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Orang yang akan diputuskan masuk neraka pertama kali nanti pada hari kiamat itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang pertama, yaitu adalah orang yang meninggal dunia di dalam peperangan dan sepanjang hidupnya dia berperang karena Allah. Dalam sepanjang hidupnya dia berperang. Tetapi ketika dia dibangkitkan, Allah tanya sama dia, apa yang telah kamu lakukan dulu di dunia? Saya berperang karenamu ya Allah. Untuk siapa? Untukmu. Allah kemudian berkata, kadzabta, bohong kamu, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan untuk meninggikan kalimatku, tetapi supaya kamu disebut sebagai pemberani dan kamu telah mendapatkan. Lalu dia dilemparkan ke neraka. Pertama kali yang mencicipi api neraka adalah si orang yang berperang di jalan Allah tetapi niatnya bukan karena Allah. Walaupun mereka tidak kekal di dalam neraka, nanti tetap ada waktu mereka dikeluarkan dari neraka itu. Karena niat yang salah itu bukan menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Tapi merekalah yang pertama kali merasakan api neraka. Masya Allah ya. Jadi ini menjadi sebuah renungan yang menggetarkan ya. Bahwasanya yang paling susah itu adalah menjaga niat. Ya. Makanya nanti kalau kita dihisab, hisab itu ada 2. Ada hisab itu ada arat, ada munaqasyah. Kalau arat itu ditampakkan kebaikannya dan keburukannya. Kalau kemudian dia orang yang beriman, kalaupun dia memiliki dosa, nanti Allah buka dosanya di hadapan orang itu saja dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Lalu catatan dosanya itu dihapuskan oleh Allah dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Saking Allah menyembunyikan dan tidak menghinakan dia nanti pada waktu di pengadilan Allah. Ini yang disebut dengan arat, dimudahkan.
Ada yang namanya munaqasyah. Hisab itu ada yang kedua, ada yang namanya munaqasyah. Munaqasyah itu apa? Yaitu adalah orang yang dihisab kemudian didebat, diteliti dengan betul-betul. Bahkan kemudian ditanya dan diselidiki dengan luar biasa. Inilah orang-orang yang sejatinya nanti diadab. Man husiba udziba. Siapapun yang dihisabnya dengan panjang, teliti dan sampai didebat oleh Allah, maka inilah orang yang diadab oleh Allah. Ini ada orang yang syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Ada yang ketiga, tidak syahid di dunia tetapi syahid di akhirat. Yaitu secara di dunia dia tidak dianggap mati syahid. Artinya ketika meninggal dunia tetap dimandikan, dikafani, disolati, tetapi nanti di akhiratnya dia mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang mati syahid. Nah, ini ada 3. Sekarang kemudian kita fahami. Kalau syahid di dunia dan akhirat sudah paham. Syahid di dunia, tidak syahid di akhirat sudah paham orang yang salah niat. Sekarang kita bahas siapa orang yang berkategori tidak syahid di dunia tetapi dia syahid di akhirat. Maka kemudian mari kita baca hadis Rasulullah SAW. Asy-syahadatu sab'un. Sesungguhnya selain yang terbunuh di jalan Allah, selain itu ada yang mati syahid itu jumlah mereka itu ada 7. Mati karena taun, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Kemudian mati karena perut sakit, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda yang keras, syahid. Wanita yang mati karena melahirkan, dia mati syahid. Kalau kemudian ada orang yang beriman, dengan track recordnya dia itu kemudian beriman, track recordnya dia beriman. Lalu kemudian dia mati karena taun, mati karena tenggelam, mati karena tulang rusuk, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena benda keras yang tertimpa kepadanya, misalkan gempa, dan mati karena dia melahirkan, itu matinya mati syahid. Tapi di akhirat, di dunianya tetap diperlakukan sebagaimana orang biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Tapi nanti di akhiratnya catatannya akan dihitung sebagaimana orang yang mati syahid. Makanya kemudian arti syahid di akhirat itu bagaimana? Mari kita lihat di dalam kitab Syarah Bukhari. Mereka mendapatkan status syahid secara hukum. Secara hukum, bukan hakiki. Itu karena karunia Allah. Ini karunia Allah. Jadi karena Allah memberikan karunia kepada umat ini, makanya Allah berikan 7 tadi. Orang yang sakit perut, orang yang taun, orang yang tulang rusuk, orang yang mati karena kecelakaan, itu mendapatkan mereka itu syahid nanti di akhirat. Apa yang mereka dapatkan? Allah menjadikan musibah yang dialami oleh umat ini sebagai pembersih dosa. Jadi ketika mereka tenggelam, tertimpa kemudian dengan benda keras, atau terkena dengan pandemi atau taun, maka kemudian itu membersihkan dosa mereka, menambah pahala mereka, bahkan akan menghantarkan mereka kepada derajatnya para syuhada kalau memang betul-betul berat mereka rasakan. Sakit perut itu kan macam-macam. Berbagai macam penyakit dalam itu kalau kemudian kita ridhoi dan kita isap, maka itu dinilai sebagai orang yang mati syahid di akhirat. Ya, orang yang mati melahirkan, mereka itu syahid di akhirat. Karena apa? Semua rasa kelelahan yang dia rasakan ketika dia menahan rasa sakit, ketika melahirkan dengan pecah ketubannya, darahnya kemudian juga pecah melebar kemana-mana, maka semua yang dirasakan itu akan menjadi sebab dia digugurkan dosanya, ditinggikan derajatnya, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menggapai derajatnya orang mati syahid secara hakiki. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang mati terkena wabah pandemi? Nah, sekarang tinggal lihat. Sebagian ulama mengatakan pandemi ini disebut dengan taun. Berarti kalau dikategorikan taun, berarti ini kemudian mati syahid di akhirat. Kalau kemudian tidak dikategorikan kayak taun, ya dia tetap mendapatkan keutamaan. Kenapa? Orang yang sakit lalu dia ridho, tidak ada balasannya kecuali surga. Selama dalam kondisi ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Selama mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Ya. Sebagian ulama itu mengatakan wabah pandemi ini adalah taun. Berarti orang-orang yang mereka itu menderita taun itu sebagaimana yang tadi dikategorikan oleh Rasulullah dengan syahid itu 7. Mereka mendapatkan keutamaan mati syahid nanti di akhirat. Semua rasa sakit yang mereka peroleh, semua rasa sakit yang mereka peroleh dan semua rasa sakit yang mereka dapatkan justru akan membersihkan pahala mereka, menaikkan derajat mereka di sisi Allah, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mencapai derajat orang yang mati syahid secara hakiki. Dan itu kemudian yang didapatkan. Makanya Masya Allah, tentunya kita harus paham. Orang-orang yang tadi dikatakan dengan 7 orang yang mati syahid itu sekali lagi harus ditinjau bagaimana track recordnya. Track recordnya juga perlu dilihat.
Kalau dia orang yang taat kepada Allah secara dohirnya, dia melakukan kebaikan, meninggalkan dosa, itu berarti insya Allah menjadi mati syahid. Tapi kalau ada orang yang mereka mendapati dengan 7 tadi, tapi track recordnya mereka bukan orang yang taat kepada Allah, tapi justru pelaku dosa besar, tentunya ini akan menjadi sebuah perhitungan nanti dia di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi Imam Al-Qurtubi menyampaikan tentang mati syahid, bagaimana ruhnya mereka mendekati ruhnya para nabi dan para rasul, ruhnya orang-orang solih yang mendekati ruhnya para syuhada, karena ruhnya orang-orang yang beriman itu bermacam-macam, ada yang ditaruh di bumi, ada yang ditaruh bergelantung di pohon-pohon di surga. Dan kemudian mati syahid itu ternyata ada 3, syahid dunia, syahid akhirat, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat, ada yang ketiga, tidak syahid di dunia tetapi syahid di akhirat. Mereka akan mendapatkan pembersih dosa, menambah keutamaan dan derajat mereka di sisi Allah, dan mereka tidak menutup kemungkinan akan menggapai derajat orang yang mati syahid secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah, kalaupun kita dalam kehidupan, selama kita sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, tidak ada tempat kembali bagi orang yang sabar dan mengharapkan pahala kecuali tempat mereka adalah surga. Mari kita merenung dalam sebuah riwayat yang sahih. Dalam sebuah riwayat yang sahih diterangkan ada seorang perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai perempuan penduduk surga. Ya. Lalu kemudian perempuan ini adalah terkena penyakit epilepsi, lalu datang kepada Nabi supaya beliau didoakan untuk sembuh. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu memberikan 2 opsi kepadanya. Kalau kamu mau, aku doakan, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, kamu akan mendapatkan surga. Lalu perempuan itu memilih bersabar. Dan perempuan ini dinobatkan oleh Nabi salah satu perempuan di surga. Karena kesabaran yang dia berikan ketika menderita penyakit epilepsi sampai meninggal dunia. Intinya bukan di epilepsinya. Intinya itu adalah keridhaan dan kesabaran menghadapi irisan takdir. Tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah manisnya kampung akhirat bernama surga.